Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Senang sekali kembali saya Ilham Dianta menemani Anda. Kali ini seperti yang sudah saya sounding beberapa kali ya, ada 3 kali tadi, bahwa dari jam 9 sampai jam 10 wawasan kita nanti akan ditambah tentang perpajakan. Nah, kali ini memang bersama dengan sahabat-sahabat dari DJP Jatim 2. Kita nanti ngobrol bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Nah, ini nanti ada Bapak FG Sri Suratno selaku fungsional penyuluh pajak ahli Madya, dan juga yang nanti akan hadir ada Bapak Arif Anwar Yusuf selaku fungsional penyuluh pajak ahli pertama. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ratno. Saya panggil Pak Ratno. Ya, saya akrab dengan panggilan Pak Ratno ya. Iya pagi. Apa kabar ini Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dianta, selamat pagi juga sahabat Suara Sidoarjo di mana saja berada. Hari ini bisa atau dapat menangkap siaran ini ya. Alhamdulillah kami sehat Mas, dan kami jamin hadir di ruangan ini mudah-mudahan tidak mengganggu kesehatan Mas Dianta dan teman-teman di sini, walaupun kita hanya terbatas 4 orang saja. Kita tapi jaga jarak loh ya. Iya, pasti, iya kan, pasti. jaga jarak. Di ini ada sekitar 2 meter, enggak ya? Semeter dari Pak Ratno ada Bapak Arif Anwar Yusuf. Tapi kami barusan rapid kok. Oh ya. Dan aman. Aman ya. Ya, jadi memastikan diri aman baru berhubungan dengan orang lain begitu. Oke, apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar juga pada sahabat Suara Sidoarjo? Semoga baik-baik semua ya. Tetap mematuhi prokes kesehatan. Iya, itu yang terpenting untuk saat ini ya. Baik, saya ke Pak Ratno nih. Pak Ratno, kita akan membahas tentang ini bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi, ya kan? Dan kita sudah dengar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin memutuskan untuk memperpanjang insentif yang sebenarnya pada bulan Juni sudah berakhir gitu kan? Iya, Juni yang lalu, ya. Nah, benar. Ini mungkin bisa diceritakan nih Pak, kenapa sih, latar belakang apa, kenapa harus diperpanjang lagi kayak gitu? Kenapa ini Pak? Baik Mas Dianta dan sahabat Suara Sidoarjo, bahwa pemerintah dengan pertimbangan bahwa dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya itu diperkirakan sudah mereda sampai dengan pertengahan tahun 2021, ternyata mulai bulan April yang lalu kita merasakan kok malah semakin ini ya, tingkat keterpaparan, tingkat kematian malah makin besar. Iya, jumlah kasusnya semakin naik. Semakin naik, iya. Dan sungguh-sungguh di perekonomian juga semakin melemah. Maka dengan pertimbangan itu, antara lain, yang kedua, pemerintah juga merasa masih memerlukan pemberian insentif ini, mengingat apa? Keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini penting. Dua parameter ini, kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional ini hal yang harus berjalan beriringan. Dan kedua, pemberian insentif ini tidak gebiah-uyah, selektif. Selektif untuk kami menyebutnya itu kelompok lapangan usaha atau sektor gitu ya. Oh, sektor. Sektor atau kelompok lapangan usaha tertentu yang memang berdasarkan penelitian kami sangat esensial bagi kebutuhan masyarakat, tetapi justru di sisi lain sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Begitu Mas. Oke, nah sebelum kita
lebih lanjut lagi, mungkin banyak sahabat Suara Sidoarjo atau ada beberapa yang belum tahu nih sebenarnya insentif pajak ya. Ini apa sih maksudnya kayak gitu Pak? Karena selama ini yang kita tahu insentif itu kayak penyuntikan dana ya, apa ya, subsidi lah kayak gitu-gitu ya. Apa ini? Ya, insentif pajak ini dapat berupa yang pertama pembebasan atau sama sekali tidak dikenakan pajak, satu ya. Yang kedua pengurangan beban pajak. Jadi misalnya yang bebaskan itu berarti nggak bayar sama sekali, gitu. Kemudian pengurangan itu misalnya dari 10 menjadi 5, 10 menjadi 3, menjadi 2 seperti itu. Nah kemudian pengembalian dipercepat. Nah ada 3 esensi utama dari insentif pajak ini. Jadi pertama pembebasan atau tidak bayar sama sekali, pengurangan bayar sebagian, ketiga haknya wajib pajak dipercepat dikembalikan. Prosedurnya yang dulunya perlu 4 bulan, 5 bulan, sekarang dipercepat 1 bulan harus sudah kembali. Kalau yang dikatakan free tidak bayar sama sekali, ini menyentuh apa saja? Nah, menyentuh kepada pekerja, pekerja di sektor tertentu tadi atau clue tertentu tadi, ya. Jadi pekerja itu kan dikenakan pajak penghasilan namanya PPh pasal 21. Pekerja itu baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian tenaga kerja langsung, ya. Mohon maaf sekali lagi, ini sebutan untuk bahasa umumnya itu buruh itu, tenaga kerja langsung itu. Nah, kemudian kepada kelompok usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM. Ya, walaupun dalam bahasa kami itu bukan UMKM, dalam bahasa pajak itu adalah pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Tapi umum di masyarakat itu disebut UMKM. Ya. Ya, ini buat masukan saya ya. Nanti kalau misalnya saya ngobrol dengan UMKM, oh enggak Pak, kalau di pajak nggak kenal tuh namanya UMKM gitu. Tapi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Ya. Agak susah dihafal sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. UMKM gitu nggak apa-apa lah. Supaya masyarakat mudah gitu ya. Lebih familiar ya. Saya ke Mas Arief nih, Mas Arief. Nah, bagaimana nih Mas? Kalau misalnya ini kan diperpanjang. Nah, kira-kira tanggapan dari pajak dengan diperpanjangnya ini apa dampaknya pada masyarakat ya? Kemudian tentunya kan menguntungkan juga ya kan diperpanjang. Siapa tahu nanti ini sampai kapan sih Pak sebenarnya diperpanjang sampai ini diperpanjang menurut yang peraturan terbaru ini PMK 82 ini sampai Desember akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Masih 6 bulan, masih lama. Gimana nih Mas Arief bisa memaparkan apa yang dapat kita pahami tentang perpanjangan ini insentif ini? Baik, justru ini harus sangat dimanfaatkan ya bagi masyarakat untuk perpanjangan ini karena memang kita dengar pemanfaatan kemarin itu masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Nah, ini dengan ada perpanjangan ini nanti masyarakat bisa memanfaatkan insentif pajak ini. Sangat banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh, misalnya seperti yang tadi Pak Reno menjelaskan adanya pembebasan pajak. Dengan adanya pembebasan pajak seperti pembebasan UMKM pasal 21 UMKM itu nanti para pengusaha itu bisa yang seharusnya dananya untuk pembayar pajak nanti bisa diputar, roda ekonomi bisa diputar kembali, jadi bisa tambahan modal itu untuk usahanya seperti itu. Jadi itu memang sebenarnya memang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang akan menggunakan insentif ini seperti itu Mas. Baik, sangat menguntungkan dan ini juga harus banyak diketahui kan. Nah, selama ini kan tadi seperti yang sudah dikatakan Mas Arief bahwa yang kemarin itu belum maksimal. Nah, tentunya sekarang ada upaya dong untuk memaksimalkan. Kira-kira apa? Nah, kita memang harus masif untuk memberitahukan kepada masyarakat karena memang saat ini fokus masyarakat pada kesehatan semua untuk menjaga kesehatan dan memang usaha-usaha banyak pemerintah yang membatasi jam-jamnya. Itu mungkin sudah
informasi itu kayaknya dari masyarakat sudah tertutup seperti itu. Jadi agak kehalang bagi masyarakat untuk menerima informasi yang baru, yang segar seperti ini. Jadi ada sisi positifnya dari kita pemerintahan sekarang ini adalah untuk membantu masyarakat agar kegiatan ekonomi itu tetap berjalan ini. Jadi untuk meringankan beban masyarakat seperti itu. Jadi memang upaya-upaya untuk kita mensosialisasikan ini memang harus terus agar masyarakat tetap, kadang-kadang masyarakat menerima masuk telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu. Jadi memang kita harus terus-menerus tetap harus mensosialisasikan program ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Oke, termasuk dengan talkshow saat ini ya Pak Ratno ya mungkin ya. Ya Mas Dianta, boleh saya nambahkan Iya boleh silakan. Dalam rangka agar insentif kebijakan tentang perpanjangan insentif ini di luas jangkauannya diterima masyarakat luas, DJP Direktorat Jenderal Pajak memperluas kanal-kanal untuk sosialisasi atau edukasi. Bisa diakses lewat Instagram, kemudian laman situs DJP, kemudian Twitter, leaflet, kemudian spanduk juga kita buat di depan kantor. Itu bisa dilihat kalau wajib pajak melintas di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak di mana saja, nggak perlu harus bertemu muka dengan petugas pajak karena dipampang di luar gedung, jadi cukup lihat dari tepi jalan. Nah kalau mau gampang lagi dari rumah, buka situs pajak ya, kemudian buka media sosial, Instagram, kemudian Facebook, ada Twitter, TikTok, bahkan di TikTok juga sudah ada itu. Oh iya. Iya. Tapi biasanya yang lihat TikTok yang lucu-lucu saja sih ya, yang memang konten pajak agak sulit mau dibuat lucu. Berarti kontennya harus dibuat lucu ya Pak. Kontennya harus dibuat lucu. Ya, tapi saya khawatir nanti kalau lucu-lucu pesannya hilang. Oh iya, betul. Oke, Pak Ratno, ini kan diperpanjang sampai Desember 2021. Benar. Kalau mungkin Pak Ratno tahu nih bocorannya kenapa sih kok sampai Desember gitu, kenapa nggak sampai tahun 2022? Tapi Desember ini cukup lama juga loh ya. Gimana ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan ada keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Ya, begini, dalam mekanisme pengelolaan negara ini ada yang namanya APBN. Ya, APBN itu tahunan. Berawal 1 Januari berakhir 31 Desember. Maka kebijakan-kebijakan pemerintah itu disesuaikan, di-inline-kan dengan kebijakan tentang anggaran. Karena insentif ini menyangkut anggaran yang pemerintah harus sediakan. Begitu. Oleh karena itu maka dibatasilah untuk tahun 2021 ini sampai dengan akhir tahun. Ini inline kepada kebijakan anggaran. Tadi penjelasan singkatnya adalah keterbatasan kapasitas fiskalnya pemerintah. Jadi karena terbatas, akhirnya juga kita batasi untuk perpanjangan insentifnya juga ya Pak. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun 2022 juga ada insentif-insentif. Tentu kita mengharapkan insentif bukan dalam rangka COVID, ya kan? COVID-nya segera berakhir, tapi insentif ini dalam hal yang lain gitu. Dalam hal lain, tidak dalam kondisi pandemik, tidak kondisi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat, tapi justru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapan begitu. Jadi perpanjangan ini tidak hanya terpaku pada karena saat ini lagi pandemi, enggak gitu juga ya Pak ya? Tidak. Cuman ini sebagai bentuk kepedulian begitu. Betul, karena begini Mas Dianta, sebenarnya semacam insentif, hanya dulu tidak disebut insentif. Ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Namanya apa Pak? Namanya itu kemudahan dalam pembayaran. Layanan kemudahan gitu? Bukan ya? Bukan, kemudahan dalam pembayaran, kemudahan dalam angsuran, ya kan, insentif. Kemudian percepatan pengembalian, hanya tidak secepat ketika COVID ini gitu ya. Karena di aturan dasarnya pengembalian pajak misalnya itu 12 bulan. Tapi Direktorat Jenderal Pajak berusaha mengembalikan dalam waktu 6 bulan, 3 bulan begitu. Dan malah dengan COVID ini Direktorat Jenderal Pajak berani meringkas yang 12 bulan menurut undang-undang menjadi 1 bulan saja gitu. Ya. Itu kan insentif. Nah, uang yang
lebih cepat diterima pengusaha itu kan bisa lebih cepat untuk diputar-putarkan kembali ya, sehingga keuntungan bisa yang tadinya terhenti sekian lama ini bisa produktif dalam tahun berjalan. Oke, dan ini juga tadi ujung-ujungnya kan sebagai salah satu upaya untuk pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional ya. Betul. Ya gitu ya Pak ya. Oke, Mas Arief, dengan perpanjangan insentif ini, bagaimana ini tanggapan masyarakat Sidoarjo pada khususnya? Apakah mereka sudah antusias, cukup tahu, atau mereka biasa-biasa aja, atau tanggapannya kayak apa sih gitu? Selama ini mungkin ada apa yang terukur ya? Selama ini mungkin gimana? Selama ini kan kita sebagai fungsional penyuluh ya, kita sering menyuluh masalah perpajakan. Nah itu mereka pada menanyakan, biasanya pas kita nyuluh pada saat akhir-akhir kemarin Juni, akhir-akhir masa berakhirnya insentif, itu mereka, apakah ini bakal diperpanjang Pak? Ini ada info diperpanjang nggak? Jadi rata-rata mereka memang menanyakan gitu Mas, apakah ini bakal diperpanjang? Karena itu memang sangat berarti sekali pembebasan pajak ini bagi mereka, karena rupiah sekecil apapun bagi mereka itu sangat berarti sekali untuk memutar roda perekonomian mereka gitu. Jadi rata-rata yang kita suluh itu antusiasme untuk perpanjangan, pada minta kapan sih perpanjang, kapan sih diperpanjang ininya, adakah info dari pemerintah untuk diperpanjang. Nah inilah saatnya sekarang, ternyata memang akhirnya pemerintah memperpanjangnya sampai Desember sebetulnya. Jadi mohon untuk sangat dimanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Kalau sudah diperpanjang, otomatis pertanyaan itu kan sudah sedikit berkurang. Kapan Pak ada perpanjangan nggak? Kayak gitu kan. Setelah diberitahu, kapan Pak ada perpanjangan? Oh ini. Nah action berikutnya mereka apa? Masyarakat. Apakah memang memanfaatkan itu, atau kan kita harus tahu itu ya Pak ya? Benar. Gimana? Kalau mereka yang bertanya itu pasti memanfaatkan. Pasti memanfaatkan. Jadi selama ini juga, maksud saya sejak awal Januari mereka memang sudah memanfaatkan itu. Maka mereka tahu, wah ini akan berakhir ya Juni gitu. Mbok ya dimanfaatkan, mbok ya diperpanjang. Iya, gitu. betul. Nah, dengan kabar ini mereka yang bertanya itu pasti memanfaatkan. Iya. Oke, nah ini yang lebih penting juga harus diketahui, sektor-sektor apa saja ini sebenarnya Pak Ratno, Pak Anwar, kira-kira yang mendapat perpanjangan insentif pajak ini. Iya, kalau saya salah menyebutkan mungkin bisa diluruskan ya Pak ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya gitu. Iya, benar. Tapi itu pertanyaannya benar kok. Oke, kan kita juga harus tahu nih Pak ya, sektor-sektornya ada apa saja misalnya. Betul. Jadi insentif ini berupa PPh pasal 21. Tadi di awal saya sudah singgung. PPh pasal 21 itu yang dipungut atau dipotong dari penghasilan yang diperoleh karyawan atau pegawai. Kemudian ada PPh final tadi UMKM yang menurut kami pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu adalah pajak yang dibayar setiap bulannya, yang dihitung berdasarkan kewajiban pajak dari keuntungan tahun lalu. Jadi itu asumsi 1/12 dianggap sementara dalam tahun berjalan sebelum perhitungan laba rugi tahun berjalan sampai akhir tahun nanti dianggap pajaknya itu sama dengan tahun lalu. Maka kalau sama dibagi 12 per bulannya itu 1/12 itu PPh pasal 25 bagi usahawan. Kemudian pembebasan pasal 22 impor. Kalau impor itu dikenakan pajak penghasilan namanya PPh pasal 22 gitu. Dan ada lagi adalah pengembalian tadi pendahuluan. Nah, untuk PPh pasal 21 itu ada 1180 clue atau sektor. 1189. Daftarnya nggak begitu hafal ya kita ya, karena terlalu banyak. Tapi itu misalnya para wajib pajak ingin tahu dapat melihat ke lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021. Oke, bisa dilihat di web dan masih banyak lagi ya Pak ya? Ada kan ya? Bisa di-download juga. Kemudian untuk PPh final UMKM
seluruh UMKM. Tidak melihat sektor clue apapun, mau jasa, industri, dagang apa, ya, termasuk sub-subnya di situ, semuanya ditanggung pemerintah. Jadi nggak bayar sama sekali. Kemudian untuk angsuran PPh pasal 25 ada 216 sektor atau clue. 216. Clue atau sektor itu adalah jenis-jenis usaha. Misalnya mulai dari pertanian gitu ya, mulai dari pertanian sampai perdagangan, sampai industri, sampai jasa, angkutan, macam-macam begitu. Nanti ada daftarnya di lampiran itu. Lampiran PMK 82 itu. Kemudian untuk pengembalian PPN itu ada 132 sektor atau clue. Banyak kan? Banyak. Nah, itu. Oke, ini khususnya di Sidoarjo ini kan dikenal sebagai kota UMKM sebenarnya, dan jumlahnya ribuan ya UMKM di Sidoarjo. Ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan insentif ini, dan diharapkan juga mereka harus tahulah gitulah Pak ya, dan memanfaatkan sekali lagi kalau sudah tahu kemudian memanfaatkan kan begitu ya kan? Iya benar. Baik, karena ini juga menguntungkan mereka, ya kan? Untuk rakyat juga buat mereka gitu-gitulah pajak kan, ya kan? Jadi keuntungannya juga buat mereka. Nah, Pak Ratno nih, jika dibanding pada periode kan dulu ada nih insentif pajak sebelumnya tahun lalu tahun 2020. Nah, mungkin ada perbedaan-perbedaan atau ada something yang masih tetap dilaksanakan. Gimana ini? Mungkin jika ada perbedaan disebutkan, kalau ada yang sama juga nggak masalah disebutkan. Memang perbedaan-perbedaan tadi itu penyusunan clue. Yang sebelumnya itu jauh lebih banyak. Tahun 2020 itu banyak sekali clue-nya sampai 3.000 lebih. Sekarang agak diciutkan menjadi 1.000 lebih. Dirampingkan ya Pak ya? Dirampingkan karena beberapa sektor itu berdasarkan analisis sudah mulai membaik mereka. Ya kalau sudah ibarat anak latihan berjalan, sudah berjalan ya jangan dipegangi terus kan gitu ya. Kan nanti manja dia. Malah tidak berani mengambil keputusan. Nah, bisnis juga perlu begitu. Begitu sudah bisa berjalan ya dilepaslah. Biar kuat secara alamiah dengan kekuatannya sendiri. Kemudian kriteria perpanjangan insentif itu ya, penyusunan clue tadi, kemudian WP PP23, kemudian ada WP TP3 TGAI. Itu adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan pengairan. Kemudian yang dulunya dapat tahun 2020 sekarang nggak dapat lagi, yaitu wajib pajak KITE dan KB. KITE itu adalah kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi barang yang diimpor kemudian diekspor atau reekspor begitu. Nah, dulunya dapat, sekarang tidak. Karena memang juga aktivitas impor hampir nggak ada ini selama pandemi ini. Negara-negara lain juga menutup aktivitas itu. Ada beberapa yang memang harus dipangkas Pak ya, karena melihat sikon kan. Iya kayak gitu. Kemudian yang KB itu adalah kawasan berikat. Kawasan berikat itu tempat penimbunan barang-barang yang hasil impor, hampir atau ekspor. Hampir sama ini dengan kita, karena aktivitas itu memang sama sekali diberi untuk apa, dialokasikan nanti idle juga ya. Mendingan disalurkan buat yang usaha-usaha yang lainnya. Oke, jadi memang ada perbedaan signifikan kalau misalnya dibandingkan insentif pajak pada tahun 2020 ya Pak ya, dengan 2021 ada beberapa item yang memang harus dipangkas karena memang disesuaikan dengan situasi kondisi pada saat ini. Ya kan. Dan kalau misalnya memang nanti misalnya nih Pak ya, pandemi ini sudah berakhir, tadi kan Pak Ratno bilang bahwa insentif pajak itu tidak hanya tergantung pada saat pandemi, tapi bisa jadi dirupakan dalam bentuk yang lain. Yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, kan gitu ya. Oke, baik Pak Ratno, Pak Anwar, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini, dan nanti kita akan coba bicara secara teknis ya. Teknisnya kalau misalnya wajib pajak itu sudah menerima insentif pajak, itu
bagaimana sih ya, kayak gitu-gitu. Iya kan? Kan ingin tahu juga gitu kan. Nah, atau mungkin juga ada sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya, silakan saja. Mulai sekarang sudah saya buka ya, interaktif di 031 8961514, atau bisa juga pertanyaannya atau tanggapan, nggak apa-apa, nggak tanya tapi menanggapi boleh. Silakan ya di 0811 309 1009. Masih bersama dengan Pak Ratno juga Pak Arief pada siang hari ini masih membahas tentang bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lockdown, lanjut
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari DCP Jatim 2. Ada Bapak FG Sri Suratno selaku fungsional penyuluh pajak Alimadia dan Bapak Arif Anwar Yusuf selaku fungsional penyuluh pajak kali pertama dalam bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi. Pak Ratno, oke, kita sebelum menyebutkan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini kami juga ingin tahu, kan tadi kita bicara soal teknis ya, ini bagaimana mengajukan insentif pajak ini, dan kalau setelah diproses ya pengajuannya misalnya berhasil nih, nah mungkin ada kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ini silakan. Silakan. Jadi mudah saja untuk mendaftarkan permohonan untuk mendapatkan insentif ini, kita bisa melakukan secara online. Jadi bisa dari DJP Online, djponline.pajak.go.id. Nanti di situ nanti ada login, ada pilihannya nanti insentif apa saja yang mau digunakan. Jadi misalnya kita pengen gunain insentif yang UMKM, nanti diklik yang UMKM, nanti akan memasukkan syarat-syaratnya seperti misalnya fotokopi KTP dan lain-lain seperti itu. Nanti misalnya kalau sudah disetujui sama dari kita, dari Direktur Jenderal Pajak, itu nanti akan ada notifikasinya masuk ke email hari itu juga. Dan kalau ditolak nanti juga akan ada notifikasinya seperti itu, Mas. Jadi memang sangat mudah sekali untuk pendaftarannya, tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup dengan online saja. Dan untuk kewajibannya, webnya
Nah, webnya djponline.pajak.go.id. Nah, itu harusnya bagi yang sudah melaporkan pajak secara online itu harusnya familiar seperti itu. Oke. Dengan mata terpejam pun bisa ya. Iya. Hafal di luar nalar lah. Iya, benar sekali. Oke, kemudian, nah yang tidak kalah pentingnya ini adalah tentang kewajibannya setelah kita menerima insentif itu. Apa sih kewajibannya? Pasti tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi bagi wajib pajak penerima insentif. Contohnya adalah kita harus bikin laporan realisasi. Jadi kita harus melaporkan laporan realisasi, misalnya untuk kegiatan UMKM, jadi harus melaporkan berapakah pendapatannya pada bulan tersebut, penghasilannya pada bulan tersebut, itu dilaporkan ke kita, dilaporkan melalui website itu juga. Dan dilaporkannya ada batas waktunya. Jadi misalnya untuk bulan ini batas waktunya adalah tanggal 20 bulan berikutnya maksimal. Itu harus melaporkan laporan realisasinya. Ketika melewati tanggal yang sudah ditentukan tersebut, itu kedepannya tidak akan dapat menerima insentif kembali. Jadi harus melakukan permohonan ulang seperti itu. Jadi putus insentifnya sampai bulan itu. Jadi bulan depan tidak bisa untuk mendapatkan insentif kembali. Jadi jangan sampai lupa untuk melaporkan laporan realisasinya, jangan sampai melewati batas waktu seperti itu. Oke, oh ya, ini juga penting juga nih Mas Arief atau Pak Arief ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan insentif nih ya, sudah diproses dan sudah berhasil dan sudah mendapatkan itu, nah apakah wajib pajak ini punya kesempatan untuk mendapatkan insentif berikutnya atau dalam tadi kan ada beberapa sektor nih yang bisa, maksudnya kalau sudah mendapat insentif di A, apakah bisa ke yang B atau yang C, nah kayak gitu, atau cukup A sudah berarti sudah, nggak bisa yang lain kayak gitu, gimana? Baik. Itu nanti dia sesuai permohonan Mas. Jadi misalnya awalnya dia mendaftarkan untuk UMKM, berarti kan syaratnya kan berbeda dengan untuk pendaftaran yang untuk pasal 22 impor atau dan lain-lain. Jadi misalnya misalnya pengen memanfaatkan yang lain, tapi seharusnya itu cuma satu, karena dia kan per clue, ada clue-nya kan, ada sektornya. Jadi khusus sektor ini biasanya spesifiknya memang dimanfaatkannya hanya untuk permohonan yang itu saja seperti itu. Jadi jarang sekali ada yang sampai 2 double seperti itu Mas. Misalnya kalau UMKM jarang ada yang untuk yang impor juga. Tapi kalau misalnya memang ada, itu bisa, tapi memang permohonannya 2 kali. Jadi mengajukan lagi gitu kan. Jadi misalnya kalau sudah diterima ya oke gitu Mas. Ada notifikasi. Dapat saya tambahkan ya. Boleh Pak Ratno. Kalau untuk yang UMKM tadi seperti itu Mas Dianta. Memang pajaknya hanya atas penghasilan dari usahanya, gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan usaha-usaha yang besar, yang di atas UMKM, misalnya industri, dagang, kemudian jasa ya. Sepanjang memenuhi clue, usahanya itu cocok dengan clue yang ada di lampiran PMK 82 itu ya, itu dapat memperoleh DTP pasal 21, pengurangan PPh pasal 25, pengembalian PPN dipercepat, boleh. 3 sepanjang clue-nya memenuhi. Ya, atau sektor tadi bahasanya Mas Dianta itu ya. Dapat. Ya. Pak Ratno, kalau kita misalnya udah dapat insentif, apakah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat atau ada waktu nunggu proses-proses lagi kayak gitu-gitu atau gimana? Masyarakat dalam konteks ini wajib pajak langsung merasakan itu. Langsung ya? Iya. Jadi misalnya tadi UMKM ya, hari ini mengajukan, begitu disetujui bulan depan sudah nggak bayar, tinggal bikin laporan saja. Sekian penjualan saya tiap bulan tinggal buat laporan. Pajaknya yang bayar pemerintah. Ya, kan langsung dapat dirasakan tuh manfaatnya. Begitu juga untuk industri dengan clue tertentu misalnya atas karyawannya gitu ya. Begitu mengajukan disetujui, bulan depan si karyawan pegawai itu nerima full, nggak ada potongan sama sekali. Harusnya dipotong pasal 21 gitu. Nah, ini sama sekali tidak. Jadi take home pay-nya utuh seperti di daftar gaji tanpa pemotongan pajak penghasilan. Baik, ini sangat
menarik ya, dan saya kira juga sangat menentukan dan harus diketahui oleh masyarakat ini. Harus. Kadang-kadang kita itu tahunya itu pajak kendaraan aja. Iya kan? Pajak kendaraan kita antri Pak berjam-jam kayak gitu di Samsat kayak gitu-gitu. Padahal ada sektor-sektor lain yang sebenarnya menguntungkan kita dan kita belum terbuka, belum tahu gitu loh. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan semakin terbuka saja gitu. Kita langsung ke pertanyaan Pak. Ini ada 5 ya, nanti bisa langsung direspon. 2 dulu. Ini dari Pak Firman yang ada di Sukodono. Untuk insentif pajak diberikan diberikan untuk penghasilan karyawan. Nah, pertanyaannya berapa jumlah penghasilan atau nominal yang berhak dapat insentif itu? Oh iya. Oke. Nah, kemudian Pak Chandra yang ada di Sidoarjo, apakah insentif pajak ini juga diberikan pada mereka yang memiliki barang-barang mewah? Oke. Bisa langsung direspon ini ya. Jadi yang dapat insentif pajak itu karyawan berpenghasilan berapa sih? Tadi kayaknya belum disebut ya Pak, mungkin belum disinggung ya tadi ya. Iya benar. Jadi kalau karyawan yang dapat insentif pembebasan PPh pasal 21 adalah karyawan yang satu harus punya NPWP dong. Oh ya. Iya. Satu itu syarat utama. Kedua, penghasilan dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 200 juta. Di bawah 200 juta dalam sampai setahun. dengan 200 juta. Oh, sampai dengan 200 juta. Berarti kalau sampai dengan 200 juta itu per bulannya kira-kira berapa ya? 15 lebih. 15. Per bulan. Iya. Nah, gampangnya gitu patokannya. Jadi 200 juta dibagi 24 itu kira-kira berapa begitu. Kalau per bulannya itu sama dengan itu bisa dapat. Nah, bisa tapi ya, satu Pak, ya. syarat utamanya harus punya NPWP dulu. Nah, supaya pemerintah nanti mengkalkulasinya by sistem gampang. Kalau ini dapat insentif berapa persen sih Pak? Yang 15 juta tadi kira-kira? Seberapa pun pajaknya dibebaskan. Tidak hanya sekian persen atau sekian rupiah, tidak. Sebesar pajaknya itu. Oh iya. Oke. Besar toh? Jadi ini masuk yang free tadi ya? Free. Iya, free. Kan tadi ada 3 ya, ada yang free dikurangi, kemudian ada dipercepat, dikembalikan atau dipercepat kayak gitu-gitu ya tadi sama Pak Ratno penjelasannya. Baik. Oke, terus sekarang yang punya barang mewah gitu ya. Wah ini pertanyaan ini sulit sekali. Sulit nih. Oh ya. Punya barang mewah atau membeli barang mewah, karena begini ya, punya barang mewah itu barangkali waktu pembelinya sudah dikenakan pajak waktu itu. Ya, pajak barang mewah itu kan hanya dikenakan sekali pada saat membeli. Namanya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, begitu. Karena yang disebut barang mewah masyarakat itu barangkali berbeda dengan barang mewah menurut undang-undang pajak. Iya. Barang mewah menurut undang-undang pajak itu ada daftarnya, gitu ya. Misalnya mobil sekian ribu cc ke atas, sepeda motor sekian ribu cc ke atas. Nah kalau hanya Toyota Kijang 2000 cc itu bukan barang mewah, begitu. Iya. Jadi pengklasifikasiannya agak susah ya Pak. Agak susah. Makanya pertanyaan kedua ini mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menjawab gamblang karena saya takut keliru persepsi begitu ya. Berarti lihat barangnya dulu dong. Iya, lihat barangnya dulu ya. Nah, dan kalau punya berarti kan sudah di tangan. Waktu beli dulu kalau betul tergolong barang mewah itu sudah dikenain pajak, namanya pajak penjualan barang mewah, begitu. Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan berikutnya dari Twitter ya, ada 2 @dianavara. Untuk pelampiran dokumen saat mengurus NPWP itu berbentuk PDF atau JPG Pak? Baik. Oke, kemudian yang kedua dari @gunakita, Pak, untuk lapor UMKM ini harus melampirkan apa saja ya? Oh, ini mungkin ingin memanfaatkan insentif mereka ini pelaku UMKM. Tadi mungkin belum ke syarat-syaratnya ya. Tadi kan disebutkan Mas Arief daftar melalui online ya, nanti bisa dibaca kan kayak gitu kan. Nah ini mungkin melampirkan jadi berupa fisik ya. Betul. Kira-kira apa kayak gitu? Silakan. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama tadi untuk lampiran pengajuan NPWP. Jadi syaratnya itu JPG atau PDF ya gitu ya. Itu dua-duanya tidak masalah. Yang penting
yang dilaksanakan itu, yang dilampirkan itu jelas. Jadi syarat misalnya untuk orang pribadi itu adalah mengisi formulir secara online, terus habis itu mengupload KTP. KTP itu kan nanti di-scan, nanti bisa berupa PDF atau misalnya di foto JPEG juga. Yang penting itu jelas, gitu. Penting jelas seperti itu. Jadi tidak masalah jenis file itu PDF atau JPEG seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini tentang bagaimana nih bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak tadi, apa mungkin ada melampirkan apa kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama kali adalah harus mendaftar akun di djponline.pajak.go.id terlebih dahulu. Tentunya yang pertama tadi harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Setelah itu nanti mengajukan nomor EVIN. Nomor EVIN terlebih dahulu itu mengajukannya gampang saja melalui online atau ke email ke KPP masing-masing juga bisa. Atau kalau masih ingat EVIN-nya ya dipakai aja gitu ya. Tapi biasanya EVIN ini jadi masalah lupa. Iya, Pak. EVIN itu semacam password begitu ya. Kami masuk ke laman DJP itu. Ya. Nanti setelah terdaftar di DJP online, barulah kita misalnya login dan kita bisa memanfaatkan tadi yang seperti saya bilang tadi, bisa memilih insentif mana sih yang kita mau manfaatkan gitu. Misalnya UMKM, nanti syarat-syaratnya itu nanti yang dilampirkan itu ada fotokopi KTP, terus kayak ada nanti langsung diketik di situ Mas biasanya. Jadi ada kolom-kolomnya yang memang harus diisi seperti itu. Iya. Berarti kita tidak perlu melampirkan dalam bentuk fisik ya? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada fisik sama sekali. Tidak ada. Semuanya sudah serba online. Enak toh Mas? Enak. Tapi itu kalau udah terdaftar kan identitas Mas, kami nyebutnya master file, identitas tentang wajib pajak ini sudah ada di kantor pajak. Itu kan hanya seperti membuka filenya sendiri saja. Begitu. Oke, jadi untuk guna kita tadi nggak usah melampirkan kayak mungkin zaman dulu ya. Iya kan, dulu pasti melampirkan apa dan sebagainya. Enggak, sekarang sudah online, jadi computerized, jadi nggak perlu melampirkan apa itu, apa ini, nggak usah gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dodi yang ada di Lebo. Tadi sempat menyimak tentang konstruksi katanya. Nah, untuk yang konstruksi, jika perpanjangan untuk insentif pajaknya itu sampai berapa tahun? Ini jasa apa ya Pak? Jasa konstruksi ya? Atau apa ini tadi ya? Ya. Jadi untuk konstruksi tadi tetap hanya sampai sementara dengan PMK 82 ini sampai akhir Desember. Jadi sampai setengah tahun sementara ini. Oke, berarti memang mengikuti aturan yang berlaku. Benar. Sampai Desember ya. Benar. Oke. Ya. Alhamdulillah memang jasa konstruksi termasuk clue yang memperoleh insentif itu. Ya. Dalam konteks angsuran PPh pasal 25. Ya. Begitu. Oke, baik. Ini mengikuti ya, jadi nggak ada beda-bedanya. Kalau tadi memang sektornya tadi sempat disebutkan Pak Ratno apa saja, ya itu berarti berlaku semuanya. Saya konstruksi mundur sampai Januari enggak gitu ya? Enggak, sama semua. Sama. Iya, oke. Baik, Pak Ratno, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan lagi. Ada tambahan. Ini kan kita masuk dalam masa pandemi nih. Nah, kira-kira mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan mereka yang selaku wajib pajak begitu. Kalau mungkin dalam hal pelayanan ya selama ini, mungkin dalam hal terutama yang berkaitan dengan insentif tadi gitu. Apa ini yang bisa kita petik nih? Ya, saya mengingatkan kembali bahwa untuk insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan PPh pasal 25 itu untuk masa Juli harus sudah mengajukan atau disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus nanti untuk Juli. Untuk Juli. Jadi karena kan dulu insentif ini berlaku sampai 30 Juni saja. Kemudian diperpanjang ada Juli sampai Desember. Nah, tentu karena dulu para wajib pajak ini masih menunggu-nunggu kan belum mengajukan, maka dengan perpanjangannya harus mengajukan. Nah, yang untuk masa Julinya itu jangan sampai melewati tanggal 15 Agustus.
Mengajukan yang masuk ke sistem kami itu tadi, yang jadi cara seperti disebutkan Mas Arif, masuk ke laman DCP terus pilih fasilitas apa yang diharapkan gitu. Jangan melewati tanggal 15 Agustus permohonan itu. Oh iya. Ya, kalau melewati nanti nggak dapat lagi. Meskipun di terakhir sampai Desember. Iya. Iya Pak ya. Itu untuk masa Juli saja. Mas. Untuk Juli saja. Jadi kalau mau memanfaatkan yang bulan Juli, itu jangan sampai terlambat untuk mendaftarkan permohonannya seperti itu. Kayak gitu. Berarti kalau untuk bulan yang berikutnya, misalnya Agustus, jangan lebih sampai tanggal 15 September. Oh, tidak perlu lagi. Begitu mengajukan satu kali sudah berlaku untuk 6 bulan. Oh, gitu. Jangan lupa laporan realisasinya yang sampai tanggal 20 itu. Oke, jadi khusus nanti kan setelah mengajukan disetujui harus melapor, Mas. Melapor, buat laporan setiap bulan. Bulan Juli saya sekian, bulan Agustus sekian. Nah, itu laporannya yang tanggal 20 bulan berikutnya itu. Tapi ini mengajukan fasilitas atau insentif itu. Ya. Kemudian apalagi Pak? Kemudian ada kemungkinan laporan-laporan Januari sampai Juni dulu itu belum tepat atau salah, ya kan? Ini masih diberikan kesempatan loh, dapat insentif loh. Oh iya. Lakukan pembetulan laporannya itu paling lambat tanggal 31 Oktober, masih lama kalau itu. Iya. Tapi ini penting karena kalau lama biasanya malah lali. Iya, betul, karena terlalu lama. Nah, itu pembetulan Januari sampai Juni yang belum tepat laporan itu. Dapat insentif juga gitu. Biasanya kalau salahnya itu kebanyakan di apanya sih mereka itu? Begini, kita jangan membayangkan bahwa kok gitu aja salah. Karena satu perusahaan itu bisa mempunyai 10 cabang. Iya. Ya kan? Satu cabang saja biasa pengelolaan soal keuangan itu bisa selip-selip dokumen itu. Maka pada waktu membuat dulu laporan tergesa-gesa sudah hari terakhir itu beberapa dokumen selip, belum tercounting, belum terhitung gitu, atau dari cabang yang satu belum nyampe dan sebagainya kan bisa saja seperti itu. Iya. Oke, berarti human error bisa diminimalisir nih ya. Oke, tenang ya Pak ya kalau menghadap dalam maksudnya untuk ini itu memang harus tenang, jangan sampai ya kayak gitu-gitulah. Betul. Iya. Kemudian apalagi Pak? Nah, kemudian yang terpenting sahabat Suara Sidoarjo teristimewa yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, ini adalah kesempatan baik banget. Kesempatan baik banget. Satu, untuk pemerintah bisa mengetahui sebenarnya seberapa penting kebijakan fiskal ini harus diarahkan dalam rangka insentif ini. Untuk analisa juga. Terus yang kedua, ini juga hal penting bagi usaha para wajib pajak. Paling tidak uang atau rupiah sebesar insentif ini yang seharusnya disetorkan atau dimasukkan kas negara, ini kan bisa diputarkan lagi untuk tambahan modal kerja di masa-masa yang seperti ini. Dan yang penting lagi jangan lupa kalau sudah mengajukan nanti bikin laporannya supaya kami dapat mengikuti baik itu perkembangan atau manfaat dari insentif yang diberikan oleh laporannya pemerintah. Itu kayak apa sih nanti? Laporannya juga tinggal masuk akses ke aplikasi kami, lapor penjualan saya sekian gitu untuk MKM gitu aja ya Pak ya? Gitu saja, ada formnya di situ yang bisa tinggal pilih gitu ya. Dari rumah saja, nggak perlu kemana-mana gitu ya. Tapi harus punya pulsa sih memang. Iya Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ratno. Mas Arif, saya ingin mengingatkan saja. Ini mungkin emang kebiasaan masyarakat kita ya, termasuk saya mungkin. Untuk biasanya itu melaporkan itu pasti mepet-mepet. Iya. Misalnya besok aja masih lama waktunya, tanggal 20 masih lama, nanti injury aja time, ya? Injury time. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan ditakutkan pada saat injury time itu tersebut banyak yang melaporkan bareng banyak, jadinya loadnya banyak, jadi mungkin akses webnya jadi berat. Sampai ternyata sampai tanggal 20 pun belum terupload. Jadi yang dirugikan malah
kita sendiri jadi malah jadi nanti batal insentifnya, tidak bisa mendapat insentif di bulan depan dan lain-lain seperti itu. Jadi usahakan untuk melaporkan itu jangan terlalu mepet-mepet waktu lah gitu. Kayak gitu, seperti itu aja. Baik, Mas Arif bisa diulang lagi cara mendapatkan insentif ini, caranya tadi gimana? Baik, caranya adalah mendaftarkan dulu di djponline.pajak.go.id. Setelah mendaftar nanti kita login, sudah berhasil login nanti kita pilih KSBP. Nanti ada logo KSBP di situ. KSBP ya. KSBP, jelas, sangat jelas nanti di home-nya. Itu singkatan dari konfirmasi status wajib pajak. Konfirmasi status wajib pajak. Nanti diklik, nanti di situ ada pilihan insentif pajak. Dan di insentif pajak itu ada beberapa pilihan. Ada yang pasal 21, ada UMKM final, dan impor, pasal 22 impor dan lain-lain, penurunan angsuran, pembalian percepatan PPN, tinggal pilih saja. Nanti setelah dipilih nanti ikutin saja apa yang petunjuk di situ. Setelah itu langsung nanti mendapatkan notifikasinya apakah itu permohonannya berhasil atau tidak, seperti itu. Notifikasinya juga langsung loh. Langsung. Langsung. Tidak beda hari. Langsung di hari kalau itu misalnya sudah berhasil, langkah selanjutnya langkah selanjutnya itu nanti kalau misalnya sudah berhasil, tinggal kita melaksanakan perpajakan seperti biasa aja. Nanti pada saat di tanggal 2 sebelum tanggal 20 kita tinggal melaporkannya saja pada bulan berikutnya. Misalnya untuk bulan ini ya udah kita melakukan aktivitas seperti biasa ya, jual beli seperti itu, tapi kita catat. Nanti catatannya itu akan dimasukkan ke laporan realisasi. Nah, di laporan realisasi itu dia tinggal kewajiban kita ya untuk laporan realisasi saja. Oh iya, yang mau dilaporkan nanti di bulan Agustus paling lambat tanggal 20 kan sudah dicatat kemarin sejak tanggal 1 ya. Iya, harusnya 1 sudah sampai dicatat. 31 Juli. Nah, untuk yang 1 sampai 31 Agustus itu kan untuk laporan di bulan September. Gitu. Saya yakin lah walaupun kecil-kecilan itu UMKM juga nyatet itu. Iya Pak. Jadi tinggal masukin saja klik situ. Oke, baik, cukup mudah ya untuk mendapatkan insentif pajak ini, dan sekali lagi sampai dengan Desember 2021. Dan tadi diwanti-wanti sama Mas Arif agar tidak injury time. Kan biasanya begitu ya Pak ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak Ratno, Mas Arif? Sudah? Cukup ya? Cukup. Nah, begini Pak Dianta dan sahabat Suara Sidoarjo, pajak ini seperti saya ibaratkan seperti listrik. Ya, listrik itu kalau normal gitu nyala, nggak pernah padam gitu ya, sepertinya biasa-biasa saja gitu. Tapi coba kalau listrik itu padam 1 jam saja, apalagi 1 hari. Wah, rasanya ya di rumah gak kerasan, gunakan itu alat-alat elektronik gak bisa gitu. Yang di dalam kulkas busuk. Baru terasa. Iya. Begitu pajak. Ikan-ikan di akuarium mati. Iya. Loh, ya kan? Nah, pajak itu selama ini karena bergulir secara baik, masyarakat tidak merasa itu, tidak tersendat pembangunan, kemudian keamanan terutama ini, kesehatan, normal-normal sepertinya gitu. Coba bayangkan kalau pajak itu nggak ada atau seperti listrik mati. Wah, pasti kita akan kebakaran jenggot. Kita sering menonton berita beberapa negara bangkrut. Ya, ada negara yang luar biasa namanya Venezuela. Industrinya luar biasa, tapi karena tidak ada yang bayar pajak, keuangan negaranya nggak ada, akhirnya bangkrut kan. Nah, kita tentu tidak mau seperti itu. Oleh karena itu, pajak itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab pengusaha saja, pengusaha dalam pengertian yang gede-gede itu, tapi tanggung jawab semua warga negara yang menurut undang-undang sudah memenuhi apa? Penghasilannya, memiliki penghasilan. Untuk usahawan, bagi pekerja atau karyawan atau pegawai, penghasilannya sudah di atas PTKP. Nah, mari kita tunaikan itu bersama-sama, kita membangun peradaban. Membayar pajak itu sebenarnya membangun peradaban. Negara maju itu pajaknya gede. Sumbangan APBN dari pajaknya itu mendekati 100%. Dari sumber-sumber lain nggak ada gitu ya. Seperti Jepang misalnya, itu dari pajak saja. Karena
kondisi alamnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita kondisi alamnya luar biasa, nggih. Ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, berusaha dapat penghasilan lebih. Nah, kalau memang penghasilannya lebih, ada yang dapat dikontribusikan untuk negara dalam bentuk pajak, mari kita laksanakan. Karena toh pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat juga dalam bentuk apa? Pembangunan kesehatan, pembangunan peningkatan keamanan, kesejahteraan, segala macam di segala aspek kehidupan. Sama jangan lupa vaksin gratis ini juga dari pajak. Vaksin. Oh iya. Vaksin itu kita menyediakan dana 79 ya malah triliun loh. 79 triliun untuk vaksin ini. Tahun ini. Iya Pak. Iya. Waduh, iya sampai 79 triliun ya. 79 triliun. Saya kira miliar, ternyata triliun. Kaget saya Pak, terbelalak. Masyarakat kita kan banyak sekali, betul. sampai ke pelosok-pelosok di sana banyak sekali. Iya, oke, gitu. baik. Pak Ratno, terima kasih. Mas Arif, saya semakin terbuka dengan pajak, dan ini jadi wawasan baru, suntikan atau vaksin baru buat kita semuanya agar mengetahui lebih dekat, kenal lebih dekat dengan pajak gitu ya Pak ya, khususnya insentif yang baru saja kita bicarakan tadi. Oke, terima kasih Pak Ratno, Mas Arif, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, baru saja kita simak perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari DJP Jatim 2 bersama Pajak Atasi Pandemi Pulihkan Ekonomi, bersama dengan Bapak FG Sri Suratno, fungsional penyuluh pajak Kalimadia, dan Arif Anwar Yusuf selaku fungsional penyuluh pajak ahli pertama. Semoga bermanfaat, tetap di Suara Sidoarjo.